Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Pada hari ini pula, Gereja Katolik memperingati Hari Perdamaian Sedunia. Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah mengingatkan kita akan ajaran bid'ah tentang kebundaan ilahi Maria yang muncul pada abad ke-5. Pokok ajaran bid'ah ini ialah bahwa Maria memang Bunda Yesus, tetapi bukan Bunda Allah. Konsili Efesus pada tahun 431 dengan teguh mempertahankan ajaran yang benar, yaitu bahwa Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos, karena Yesus anaknya adalah sungguh-sungguh Allah. Hari raya ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada hari ulang tahun ke-1500 konsili tersebut. Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah juga berarti bahwa kita mengakui Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemudian Maria sebagai Bunda Allah adalah cerminan kemuliaan anaknya, yaitu Yesus, Tuhan dan penebus umat manusia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak,
maka Allah tetap menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 21. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat Tahun Baru kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah menuju dunia yang damai bersama Bunda Maria. Pada awal tahun yang baru ini, gereja dan kita semua tentu mensyukuri berkat Tuhan yang telah membawa kita ke tahun yang baru, agar kita dapat mengisi tahun ini dengan sebaik-baiknya menurut rencana Allah. Maka yang disyukuri gereja pertama-tama adalah waktu atau tahun baru yang diberikan Allah kepada kita. Artinya, kita diberi waktu untuk hidup, bekerja dan beraktivitas. Tetapi lebih dari itu, kita diberi waktu untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana Allah. Maka, kita diberi waktu untuk menata hidup kita yang lama, agar boleh hidup secara baru, menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Martabat kita sebagai anak-anak Allah inilah yang mengajak kita untuk hidup secara benar di hadapan Allah dan manusia, hidup dalam persekutuan dengan Allah, hidup dalam suasana keselamatan. Dengan demikian, tahun yang baru ini diharapkan menjadi tahun yang penuh rahmat. Dalam bacaan kedua hari ini, Paulus berkata, "Setelah kegenapan waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan untuk takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka
yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara-saudariku terkasih, Bunda Maria adalah seorang pribadi yang berperan penting dalam menghadirkan Kristus di dunia. Dalam rahimnya Allah mengambil wujud manusia dan hadir di tengah dunia. Gelar Maria sebagai Bunda Allah harus dikaitkan dengan Yesus yang adalah Allah yang mengambil wujud manusia. Lepas dari Yesus, gelar itu tidak punya makna. Karena yang dikandung perawan Maria adalah Putra Allah, maka dimensi keilahian dan kemanusiaan menyatu dalam Yesus yang dikandungnya. Saudara-saudariku terkasih, pemahaman tentang Maria sebagai Bunda Allah ini dinyatakan sebagai dogma dalam Konsili Efesus tahun 431 untuk melawan ajaran sesat Nestorianisme dalam gereja tentang Yesus dan Bunda Maria. Tetapi sebenarnya jauh sebelumnya pemahaman itu sudah ada dalam gereja, tinggal ditegaskan secara resmi berhadapan dengan ajaran sesat. Itulah sebabnya mengapa gereja menempatkan perayaan ini pada awal tahun, intinya agar tahun ini sungguh kita jalani bersama Ibu Tuhan lewat hidup dan teladannya, agar menghasilkan rahmat dan berkat bagi dunia dan manusia. Saudara-saudariku terkasih, rahmat dan berkat itu sekurang-kurangnya boleh nyata dalam hidup penuh kedamaian di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bahkan dunia. Gereja menghendaki agar seluruh tahun ini diwarnai dengan perdamaian lewat semangat keselamatan yang dimiliki Maria Bunda Allah dan lewat peran seluruh umat beriman untuk mencipta perdamaian itu yang dimulai dari lingkungan keluarga kita sendiri. Di tengah dunia yang terancam peperangan, sebagaimana dalam tahun-tahun terakhir ini, kita berdoa semoga perdamaian boleh menyelimuti seluruh dunia dan kehidupan kita umat beriman dijiwai oleh perdamaian sebagaimana yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Amin.